Mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Six and Sneak ini menjelaskan tentang perkembangan mobil listrik di Indonesia. Tugas pemberian sistem. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan kelompok saya, yaitu ada Rifki Oga, ada Sahdi Saputra, Anggur Raja Siswanto, Nuke Maeswara Aji, Samsudin, dan Swendi. Next. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu perkembangan teknologi mobil listrik di Indonesia telah menjadi topik yang semakin penting dan relevan dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan ketergantungan pada bahan bakar fosil, mobil listrik menawarkan solusi yang lebih bersih dan efisien untuk kebutuhan transportasi. Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar, kebutuhan transportasi yang terus meningkat, menghadapi tantangan dan peluang yang unik dalam mengadopsi teknologi ini. Next. Next. Adapun latar belakang, mobil listrik telah berkembang pesat secara global, didorong oleh inovasi teknologi, kebijakan pemerintah, dan perubahan preferensi konsumsi menuju kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Di Indonesia, meskipun adopsi mobil listrik masih berada pada tahap awal, terdapat berbagai inisiatif dari pemerintah dan sektor swasta untuk dorong pertumbuhannya. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mendukung pengembangan mobil listrik, termasuk insentif pajak, subsidi, dan infrastruktur pengisian daya. Next. Ada juga permasalahan tantangan. Adopsi mobil listrik di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan. Tantangan utama meliputi biaya awal yang tinggi, keterbatasan infrastruktur pengisian daya, dan kurangnya kesadaran serta edukasi masyarakat mengenai manfaat mobil listrik. Selain itu, produsen kendaraan juga menghadapi tantangan dalam hal investasi teknologi baterai dan inovasi produksi untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Selanjutnya bisa dibacakan oleh rekan saya. Permasalahan dan tantangan. Ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai perkembangan mobil listrik di Indonesia dengan menggunakan pendekatan work breakdown structure (WBS) dan Ridge diagram fitur (RDP). Penelitian ini akan menguraikan berbagai aspek yang dalam pengembangan mobil listrik, termasuk peran pemerintah, produsen kendaraan, masyarakat, aspek ekonomi, dan lingkungan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mendorong dan menghambat perkembangan mobil listrik di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi tantangan yang ada. Next slide. Berikut ini adalah penjelasan mengenai Ridge Picture, diagram tentang perkembangan mobil listrik di Indonesia yang telah dibuat oleh kelompok kami. Yang pertama ada pemerintah. Pemerintah berperan penting dalam mengembangkan mobil listrik melalui regulasi dan kebijakan yang mendukung, serta pembangunan infrastruktur. Regulasi dan kebijakan, insentif pajak, peraturan emisi, dan subsidi untuk kendaraan listrik. Selanjutnya ada infrastruktur yang dibangun pemerintah, yaitu pengembangan stasiun pengisian daya dan dukungan pada penelitian dan pengembangan teknologi. Selanjutnya ada produsen kendaraan. Produsen kendaraan memainkan peran dalam inovasi dan produksi mobil listrik, yaitu investasi dalam pabrik baru dan teknologi baterai. Selanjutnya ada teknologi baterai, inovasi untuk meningkatkan daya tahan dan efisiensi baterai. Lalu ada inovasi, pengembangan model dan varian baru dari mobil listrik. Selanjutnya infrastruktur dan preferensi masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan, kesadaran lingkungan. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Selanjutnya preferensi konsumen, minat masyarakat terhadap mobil listrik yang hemat energi dan ramah lingkungan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Suendi. Yang pertama, pengurangan peralihan tantangan dalam pengembangan mobil listrik. Biaya awal, harga awal mobil listrik yang masih tinggi, infrastruktur, keterbatasan stasiun pengisian daya, terutama di daerah terpencil, kesadaran konsumen, edukasi dan perubahan perilaku pembelian. Selanjutnya, hubungan antar elemen. Pemerintah ke regulasi dan kebijakan infrastruktur. Pemerintah mengeluarkan regulasi dan kebijakan serta membangun infrastruktur untuk mendukung mobil listrik. Infrastruktur stasiun pengisian daya. Infrastruktur meliputi pengembangan stasiun pengisian daya, produsen kendaraan teknologi baterai dan investasi. Produsen kendaraan berinvestasi dalam teknologi baterai dan teknologi baterai ke inovasi. Inovasi di baterai mendukung pengembangan listrik yang lebih masyarakat kendaraan lingkungan masyarakat semakin lingkungan ekonomi dan pasar. Faktor biaya dan pasar adopsi mobil listrik, lingkungan ke emisi dan energi, penggunaan mobil listrik dalam pengurangan emisi, tantangan awal infrastruktur dan kesadaran konsumen. Berbagai tantangan yang harus diatasi mempercepat adopsi mobil listrik. Selanjutnya, pemerintah memainkan peran sentral dalam menciptakan lingkungan yang mendukung untuk perkembangan mobil listrik melalui kebijakan insentif dan pembangunan infrastruktur, kebijakan dan regulasi. Evaluasi kebijakan saat ini meninjau kebijakan dan regulasi yang ada untuk memahami kekurangan dan area yang perlu diperbaiki. Pengembangan kebijakan baru, membuat kebijakan baru yang lebih mendukung seperti regulasi emisi dan insentif untuk kendaraan listrik. Implementasi kebijakan, mengimplementasikan kebijakan baru dengan koordinasi antar departemen pemerintah dan pemangku kepentingan biaya. Selanjutnya, insentif pajak dan subsidi. Analisis kebutuhan insentif, menilai jenis insentif yang paling efektif untuk mendorong adopsi mobil listrik. Pengembangan skema insentif, merancang insentif seperti pengurangan pajak, subsidi pembelian, dan dukungan finansial lainnya. Pelaksanaan insentif, meluncurkan program insentif dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat dan produsen kendaraan. Infrastruktur pengisian daya, penelitian lokasi strategis, mengidentifikasi lokasi terbaik untuk pembangunan stasiun pengisian daya berdasarkan kebutuhan dan pola lalu lintas. Pembangunan stasiun pengisian daya, membangun infrastruktur pengisian daya di lokasi-lokasi strategis. Monitoring dan pemeliharaan infrastruktur, memastikan infrastruktur pengisian daya berfungsi dengan baik melalui pemeliharaan rutin dan pemantauan kinerja. Selanjutnya, produsen kendaraan. Produsen kendaraan berperan dalam menciptakan teknologi dan produk yang menarik bagi konsumen. Penelitian dan pengembangan. Melakukan penelitian untuk mengembangkan baterai dengan kapasitas lebih tinggi, daya tahan lebih lama, dan waktu pengisian yang lebih cepat. Uji coba teknologi baru. Menguji teknologi baterai baru untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya sebelum produksi massal. Implementasi dan produksi. Memproduksi baterai baru dalam skala besar dan mengintegrasikannya ke dalam kendaraan listrik. Selanjutnya, inovasi produk. Desain dan pengembangan produk. Merancang model dan varian mobil listrik yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Pengujian dan sertifikasi. Menguji produk untuk memenuhi standar keamanan dan kualitas serta mendapatkan sertifikasi yang diperlukan. Peluncuran dan pemasaran. Meluncurkan produk baru ke pasar dengan strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya, masyarakat. Meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat adalah kunci untuk mendorong adopsi mobil listrik.
Kesadaran dan edukasi. Kampanye kesadaran lingkungan melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang memanfaatkan lingkungan dari mobil listrik. Program edukasi di sekolah dan komunikasi. Menyediakan program edukasi tentang mobil listrik dan teknologi ramah lingkungan di sekolah dan komunitas. Promosi dan insentif konsumen. Program diskon dan penawaran khusus. Menawarkan diskon dan penawaran khusus untuk menarik konsumen membeli mobil listrik. Bekerja sama dengan dealer mobil. Bekerja sama dengan dealer mobil untuk mempromosikan dan jual mobil listrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dr. Maswar Aji. Oke, di sini kemudian ada ekonomi. Aspek ekonomi melibatkan menurunkan biaya dan mengembangkan pasar untuk mobil listriknya. Dalam ekonomi ada penurunan harga mobil listrik dan juga ada pengembangan pasar. Dalam penurunan harga mobil listrik terdapat analisis biaya dan efisiensi produk, yaitu menganalisis biaya produksi dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi. Lalu ada implementasi skala ekonomi, yaitu meningkatkan skala produksi untuk menurunkan biaya per unit. Kemudian ada pengembangan pasar, yang di dalamnya ada riset pasar, strategi pemasaran, dan juga ekspansi pasar. Setelah ekonomi, kemudian ada lingkungan. Lingkungan ini mengurangi emisi dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan untuk mendukung mobil listrik yang lebih ramah lingkungan. Di dalam lingkungan ini ada pengurangan emisi, yang di dalamnya ada monitoring dan pengukuran emisi, yaitu memantau dan mengukur emisi dan kendaraan untuk memastikan kepatuhan dengan standar emisi. Lalu ada implementasi standar emisi, yaitu mengimplementasikan standar emisi yang lebih ketat untuk kendaraan. Setelah lingkungan, kemudian di sini ada energi terbarukan. Dalamnya ada penelitian dan pengembangan energi terbarukan, yaitu melakukan penelitian untuk mengembangkan sumber energi terbarukan yang efisiensi. Lalu ada pengembangan infrastruktur energi bersih, yaitu membangun infrastruktur untuk mendukung penggunaan energi terbarukan. Lalu yang terakhir ada integrasi dengan sistem pengisian daya mobil listrik, yaitu mengintegrasikan energi terbarukan dengan daya mobil listrik untuk memastikan penggunaan energi yang bersih. Next. Lalu di sini ada stakeholder. Di sini terdapat dua stakeholder, yaitu pemerintah dan juga produsen kendaraan. Pemerintah ini yaitu ada pengaturan kebijakan dan regulasi, infrastruktur pengisian daya, dan juga ada intensif dan subsidi. Pengaturan kebijakan dan regulasi yaitu pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendorong adopsi mobil listrik, termasuk intensif pajak, subsidi, dan juga standar emisi. Lalu ada infrastruktur pengisian daya, yaitu pemerintah berperan penting dalam pembangunan dan pengembangan yang memadai untuk mendukung penggunaan mobil listrik. Yang terakhir ada insentif dan subsidi. Pemerintah memberikan insentif dan subsidi untuk mendukung produsen dan konsumen mobil sehingga dapat mengurangi biaya produksi dan harga jual. Kemudian kedua yaitu produsen kendaraan. Kedua yaitu inovasi teknologi dan juga investasi teknologi baterai. Inovasi teknologi yaitu produsen kendaraan berperan dalam penelitian, pengembangan, dan produksi teknologi mobil listrik yang efisiensi dan terjangkau. Lalu ada investasi teknologi baterai, yaitu produsen juga bertanggung jawab atas investasi dalam teknologi baterai yang lebih baik, yang merupakan komponen kunci dalam performa dan harga mobil listrik. Lalu kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Adrian. Adapun insight daripada pemodelan sistem ini, yang pertama adalah pentingnya kebijakan dan dukungan pemerintah. Yang pertama itu ada kebijakan proaktif. Dukungan pemerintah melalui kebijakan yang proaktif dan insentif finansial sangat penting untuk mendorong adopsi mobil listrik ini. Ini termasuk insentif pajak, subsidi untuk pembelian mobil listrik, dan pengurangan bea cukai masuk untuk komponen kendaraan listrik. Untuk regulasi lingkungan, regulasi yang ketat mengenai emisi dan insentif untuk kendaraan rendah emisi dapat mempercepat transisi ke mobil listrik. Kedua, itu ada peran produsen kendaraan dalam inovasi teknologi. Investasi dalam R&D, produsen kendaraan harus terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan efisiensi baterai, memperpanjang masa pakai, dan mengurangi biaya produksi. Diversifikasi produk, penyediaan berbagai model mobil listrik dengan berbagai fitur dan harga dapat menarik lebih banyak konsumen dan memenuhi kebutuhan pasar yang beragam. Yang ketiga ada tantangan ekonomi dan biaya.
Biaya awal yang tinggi adalah salah satu hambatan utama untuk pembelian mobil listrik ini. Pengurangan biaya ini melalui skala ekonomi dan dukungan finansial dari pemerintah dapat membantu meningkatkan adopsi. Efisiensi produksi dalam produksi pengurangan biaya komponen, terutama baterai, adalah kunci untuk membuat mobil listrik lebih terjangkau. Yang keempat, ini ada dampak lingkungan dan keberlanjutan. Pengurangan emisi mobil listrik dapat secara signifikan mengurangi emisi CO2 dan polusi udara yang berdampak positif pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Energi terbarukan, integrasi penggunaan energi terbarukan untuk pengisian daya mobil listrik dapat lebih meningkatkan dampak positif terhadap lingkungan. Selanjutnya, kesimpulan daripada rangkaian pemilihan sistem kelompok kami yaitu perkembangan mobil listrik di Indonesia menunjukkan potensi besar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan menciptakan lingkungan transportasi yang lebih berkelanjutan. Namun, untuk mencapai tujuan ini perlu adanya kolaborasi dan upaya terpadu dari berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, produsen kendaraan, masyarakat, industri, energi, investor, lembaga riset, organisasi lingkungan, dan penyedia layanan otomotif. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurang. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.